Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrati sya'an yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusratu khamru wa yadharu zina wa yasuran nisa wa yakilar rizadu hatta yakuna li husina ra'atan qayyimu wahidan. Allahumma barik lana fi Rajab, amin, wa sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinaba. Ilaihi lina biqalbihi wa nazina minal qawmi bi rahmatika ya arhamar. Kapayunan para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Bayan, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana anu parantos dipaparing pirang-pirang ilmu pengetahuan, wawasan keagamaan dinawungian ku Allah Subhanahu wa ta'ala ditambih-tambih barokah ilmuna, amin ya rabbal alamin. Kapayunan aparatur pemerintah, Pak Camat, Pak Lurah, Babinsa, Babin Kamtimas, merupakan 3 pilar kebangsaan dalam program Nawacita 9 cita-cita besar bangsa dan negara, membangun sinergitas TNI Polri, kepala desa dan lurah, serta para santri, merupakan modal utami di dalam rangka menjadikan kelurahan dan desa sebagai basis pembangunan terdepan. Wanamiri kedananata, wanamiri kedananata. Oh, ibu jelas sekali. Jelas dulu. Tes. Jelas Bu. Ibu-ibu jelas aja.
Satu. Sudah bagus? Satu. Tes. Satu bagus. Kadang kan? Kadang makin gitu. Satu. Sudah bagus? Bagus? Bisa pakai asal jelas. Sudah? Jadi kemana tadi? Dalam nawacita program besar negara 3 pilar kebangsaan, TNI, Polri, Lurah, Kepala Desa dan Santri harus bersinergi untuk menjadikan desa dan kelurahan yang kuat. Warawiri Gedana Laga, nggak betul. Warawiri Gedana Laga, beli opak ke Manon Jaya. Kalau polisi, TNI dan para santri kompak, insya Allah negara kita pasti jaya. Amin. Kapayunan jajaran panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, dari ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi dekorasi, seksi akomodasi, seksi konsumsi, seksi cai kerkiai, misalnya lamun cai nasa botol laosna saja, lamun 2 botol 2, 3 botol 3, lamun sagalon nepi ka subuh. Tinantos tina ngayakeun kegiatan ieu ketua DKM beserta jajaran panitia penyelenggara di tengah pembangunan madrasah Majelis Taklim Al-Bayan anu can rengsek. Peringatan PHP ini menjadi salah satu alternatif. Orang ngobrol. Ada semangat yang berbeda membangun majelis taklim dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Maka dua-duanya bisa sambil jalan. Isra Mi'raj tetap jalan, PHBI tetap berjalan, pembangunan jangan dihentikan, insya Allah. Mudah-mudahan sadayana nu parantos infak sedekah dina pembangunan majelis taklim, pembangunan madrasah, sumawana peringatan Isra wal Mi'raj, sekaligus kita tasyakur nikmat pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman, tertib dan damai. Alhamdulillah. Siapapun presidennya, siapapun legislatifnya, minumnya teh botol sosok. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada bangsa Indonesia. Amin. Tengah jawab amin lehona amai. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, remako, rematik, aya nu rematik? Nu rematik dilengahkeun ka pangaosan, mudah-mudahan sing cager
kajat ilahi Rabbi Allah Rabbul Ijati. Allah yang telah menghamparkan 7 lapis bumi tanpa pondasi. Allah yang telah meninggikan 7 lapis langit tanpa lihat. Dialah Allah zat yang maha memuliakan yang hina, menghinakan yang mulia. Dialah zat yang maha mengkayakan yang miskin, memiskinkan yang kaya. Dialah zat yang maha menghidupkan dan kelak akan mematikan kita. Semoga kita yang hadir di tempat ini kelak andaikan Allah memanggil dalam tempat yang terbaik dengan wafat husnul khatimah. Amin. Allah Maha Luhur, Allah Maha Ghafur. Allah kekuasaannya tidak terukur yang benci terhadap umatnya yang ukur sekalipun profesinya direktur ataupun insinyur. Ngomongan saukur konektur tilur di gunung kabur barijeng awak napinuku hapur usama tara dilulur. Ayat tara dilulur. Ya Allah. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada paduka yang mulia, pemimpin revolusi besar umat Islam, pemimpin reformasi besar umat Islam, Nabi pendobrak zaman jahiliyah, perubah tatanan kehidupan manusia, yang telah membawa kita minal dhulumati ila nur, dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan cahaya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan, alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan pengetahuan. Islamlah yang telah membawa peradaban dunia. Islamlah yang memberikan sinar kepada kehidupan manusia. Yang menemukan ilmu kedokteran Dr. Ibnu Sina adalah orang Muslim. Yang menemukan ilmu matematik, ilmu Al-Jabar, Syekh Al-Jabir Al-Ismili adalah orang Muslim. Yang menemukan ilmu gaya gravitasi bumi, Syekh Al-Masud adalah orang Muslim. Yang menemukan hui cilembu orang Muslim, dodon garut orang Muslim, mochi Sukabumi orang Muslim, ranginan serga opak dan pakai orang Muslim. Mudah-mudahan kita semuanya mesti bangga jikalau 20 tahun yang silam, 30 tahun yang silam, 40 tahun yang silam, bahkan mungkin 50 tahun yang silam, kita terlahir bukan dari perut seorang muslimah. Kita terlahir dari perut Esmeralda. Kita keluar dari perut orang non-muslim. Belum tentu kita akan mendapatkan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jika kalau di dia tarik keluar. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Amin. Kalau ibu mungkin biasa membaca kunut yang biasa. Allahumma bina fiman wa afina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fiman wa qina bi rahmatika syarra ma fa innaka taqi wa la yuqda fa innahu la yadillu wa la yadillu man tabaraka wa lakal hamdu ala ma wa astaghfiruka wa atubu abiha surut najila. Ibu cakap amin itu tanpa biasa apa. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam.
Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmatnya iman. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmatnya Islam. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmatnya hidayah, nikmatnya bertobat, nikmatnya berhijrah, dan nikmatnya berkumpul, nikmatnya berkuah, dan nikmatnya barokah. Urangan saukur mengenal nikmatnya tuangan, nikmatnya legeteun, nikmatnya artos, nikmatnya hubungan badan, nikmatnya seueur tanah, lega tanah, loba duit, imah lega. Padahal nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang sebenarnya adalah bukanlah semata nikmat dohir, tapi nikmat batin. Percuma imah lega lamun hate sempit, leres Bu? Percuma urang boga mobil mewah tapi hate rajen, leres teh? Kenikmatan yang sejatinya manusia miliki adalah sinar kenikmatan dari iman dan keislaman. Keyakinan yang diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini oleh hati dan dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Inilah senikmat-nikmatnya hidup di dunia. Halo, halo, hai, halo, halo. Ibu saudara bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kisah ini tahun 620 Masehi. Kinten-kinten 620 Masehi ayat tos lahir, ayat anu tos di alam dunia. Tahun 620 Masehi Kanjeng Nabi tos ayat. Tahun 620 Masehi disebut Ulul Azmi, tahun berduka cita, di mana Kanjeng Nabi anu sakitu kuatna, anu sakitu hebatna, anu sakitu memiliki kualitas iman dan takwa yang sempurna, diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Muka hiji tahun 620 Masehi Kanjeng Nabi dikantungkeun ku pamana Abu Thalib. Muka dua Kanjeng Nabi dikantungkeun ku istrina Siti Khadijah. Moal aya kisah anu dicarioskeun dina surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lamun teu aya kajadian 620 Masehi. Kanjeng Nabi memeh angkat di al masjidil haram ka kota Yasrib, ka gunung Tursina, ka Baitul Lahim, ka al aqsa. Nabi hiji ujian anu sakitu beratna, sabab Kanjeng Nabi dikantungkeun kedua kekuatan besar. Ibarat burung sayap kanan adalah Abu Thalib, sayap kiri adalah Siti Khadijah. Abu Thalib meninggal dunia, Siti Khadijah pun meninggal dunia. Baru dapat diri lupain ini. Bari aru ya. Dan juga sekedar. There is not the less for the memorize of central. Arti itu. Listen to me. Perhatikan ke sini. You can speak English? Yes, little bisa saja. Ya, konsentrasi. Sama kos pingin bebesek boleh pulang silakan. Nah, daripada di dia mengganggu.
Ibu-ibu di konsentrasi kawas ibunya pohon. Jadi Kanjeng Nabi dikantung kedua kekuatan besar. Ini ukuran Nabi, ini ukuran Rasul. Apalagi para kiai, apalagi penjujur, apalagi ibu. Kasat mata orang tuang Kanjeng Nabi tuang resep. Orang tumuh Kanjeng Nabi tumuh. Orang sare Kanjeng Nabi bobo. Orang nikah Kanjeng Nabi nikah. Orang gaduh putra Kanjeng Nabi gaduh putra. Orang gaduh minantu Kanjeng Nabi gaduh minantu. Orang gaduh incu Kanjeng Nabi gaduh incu Hasan dan Husain. Orang gering Kanjeng Nabi pun sama sakit. Dan pada akhirnya ini yang menyamakan kita dengan beliau. Ketika kita wafat, Rasul pun wafat. Berarti ada hal-hal lain selain wahyu dan terjaganya baginda Rasulullah dari dosa. Ada hal-hal yang memang sama seperti manusia. Logika berpikir ibu Siti Khadijah teroris. Cenah tapi cari nama. Siti Khadijah setia. Siti Khadijah bager soleh bisa. Keur magelis, bager, soleh, setia. Kabayangkeun ibu-ibu lamun gaduh caroge anu bager, soleh, kasep, setia. Bunga teu Bu? Kira-kira lamun caroge ibu maot, ibu sedih teu? Sing tarik sedih teu? Dina bapak-bapak, lamun bapak-bapak pamajikan baik atau teu? Atau pasti. Ya jawaban yang berbeda, ibu-ibu sedih, bapak-bapak atau. Punten ibu, saya mewakili bapak-bapak. Sami bapak-bapak lamun carogena baligin geulis bager setia soleh mau. Pasti bapak-bapak sedih. Kunaon sedih? Sedih teu tiba heula awakna. Siti Khadijah wafat, baginda Nabi Muhammad kehilangan. Abu Thalib wafat, baginda Nabi Muhammad pun kehilangan. Jadi kalau lagu kehilangan, apa yang terjadi setelah wafatnya Siti Khadijah? Apa yang terjadi setelah wafatnya pamannya Abu Thalib? Secara fikih siasat, secara politik, maka keberanian orang-orang kafir Quraisy jadi memuncak. Geus teu aya deui nu ngabackup Kanjeng Nabi, geus teu aya deui nu halang-halangan Kanjeng Nabi. Akhirnya mulailah baginda Nabi Muhammad diintimidasi. Mulailah baginda Nabi Muhammad diganggu, bahkan tidak diberikan ruang untuk berdakwah di kota Mekah karena orang-orang kafir Quraisy sudah mulai berani kepada Rasulullah. Iya, setingkat Nabi Pak. Ketika memang tidak ada orang yang ada di belakangnya, tidak ada orang yang membackupnya, timbul keberanian dari mana? Itu Pak. Kita tingkat Nabi, tingkat Rasul pemerintah. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang harus suka kepada kita. Orang itu bisa memaksa batur kurang dukung kau dan itu bisa. Tetiasa. Kok kita sebagai makhluk biasa. Jadi kepada para ulama, para kiai, para tokoh yang sedang berjuang membela agama Allah, ketika ada yang tidak suka, ketika ada yang membenci, ketika kita ditolak, ini hal yang wajar. Beri nanya ke ibu-ibu, ay Abu Jahal resep teu ka Kanjeng Nabi. Walau si tarik Abu Jahal resep teu ka Kanjeng Nabi. Terus Abu Lahab resep teu ka Kanjeng Nabi. Terus kafir Quraisy resep teu ka Kanjeng Nabi. Terus
Jadi sulit dalam sebuah perjuangan tidak ada pengorbanan, tidak mungkin. Sulit dalam sebuah pengorbanan tidak ada kesakitan, tidak ada kesusahan. Maka baginda Nabi Muhammad membutuhkan Siti Khadijah, membutuhkan Abu Thalib, membutuhkan Abu Bakar Siddiq, membutuhkan Umar bin Khattab, membutuhkan Utsman bin Affan, membutuhkan Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak lagi yang mendukung terhadap perjuangan Rasulullah, terutama istrinya. Lamun kanjeng Nabi ke ayah kami Nuh, Siti Khadijah menghibur, senyum, menguatkan hati. Kenapa ya putra Abdullah, ya Khadijah, kita harus berperang membutuhkan baju-baju. Sabaraha baju baju 20 juta terbaik yang anting jual, kalung jual, yang gelang jual. Ibu-ibu di dia gitu apa kunaon yang madrasah teh beres-beres biasa memang saraya dana di luar. Sabaraha yang madrasah teh 15 juta deui teu wae gelang paman gitu. Aya teh gitu. Yang muludan teh kurang naon, kurang konsumsi 1 juta teu wae ge anting mama teu konsumsi. Ya di ibu-ibu anu muludan rajaban kajual gelang aya. Ya ibu-ibu di dia anu nyen madrasah kajual kalung aya. Karena duit. Siti Khadijah ada untuk itu. Siti Khadijah aya teh keur eta. Lamun kanjeng Nabi sedang bersedih dia menghibur, kanjeng Nabi membutuhkan bantuan dia membantu. Dan detik-detik wafatnya Siti Khadijah, nalika kanjeng Nabi bobo di pangkuan Siti Khadijah, Siti Khadijah sumarios ka kanjeng Nabi. Ini sangat dramatis ibu. Ya putra Abdullah, kini hartaku sudah habis. Kini semua harta yang kumiliki sudah habis untuk mendukung agama Allah. Bahkan ya Rasulullah, gelar bangsawanku pun sudah tidak ada. Bahkan baju pun hanya tinggal yang aku pakai ya Rasulullah. Ketika aku menyusui Siti Fatimah, yang keluar bukan air susu, tapi yang keluar adalah air darah. Karena sudah tidak ada nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh Siti Khadijah. Jing. Ayat di diri ibu-ibu anu bajuna tinggal hiji. Ayat di diri ibu-ibu anu sudah tidak makan, tidak minum, menyusui, keluar darah, tidak keluar air susu. Ini Siti Khadijah detik-detik kematian. Bahkan apa yang dipikirkan oleh Siti Khadijah? Ya Rasulullah, aku masih berpikir ketika nanti aku sudah wafat, sementara engkau masih terus berjuang membela agama Allah. Lantas ketika engkau harus menyeberangi lautan dengan jembatan, menyeberangi sungai dengan jembatan, tidak ada lagi yang menyokongmu, tidak ada lagi yang mendukungmu, maka ya Rasulullah, datanglah ke makamku, datanglah ke kuburanku, lalu kau gali kuburanku ya Rasulullah, kemudian kau kumpulkan tulang belulangku, kemudian diikatlah tulang belulangku, lantas jadikan tulang-tulang itu sebagai jembatan untuk menyeberangi engkau ke lautan, agar engkau masih bisa berdakwah ya Rasulullah. Ayat kanya akan bagikan model itu masalah. Mohon maaf. Inilah yang membuat baginda Rasul selalu ingat dengan Siti Khadijah. Disimpulin polisi kadang-kadang heran. Pamajikan ngalaporkeun salaki ka DPR. Boro-boro jika Siti Khadijah kabelan. Salaki emosi saeutik nya. Kemudian terjadi sesuatu, sebentar-bentar lapor polisi. Pokoknya mau terima gitu proses pak proses langsung kene nyeun laporan polisi, ditahan salakina saminggu cerik maneh. Ahad lepaskeun deui aku.
kemari ka mana wae. Jadi mohon maaf deh. Ini angka laporan KDRT meningkat. Bukan ada RJ restorasi justice bisa diselesaikan di tingkat RW. Ada Pokdan Kamtibmas silahkan diselesaikan. Jangan ujung-ujung pengen ke polisi, ujung-ujung pengen ke polisi. Mending lamun serius rek diprosesna. Kakarek sabulan, kakarek 3 minggu ditahan salahkeun ceuli. Mitoha dibawa, anak dibawa, kan polisi jadi kan. Nah, ini salah satu contoh sakitnya ibu apabila ikhlas akan jadi ibadah. Nyari hatena ibu bakal jadi ibadah, maka pantasnya jawaban baginda Rasulullah ketika Siti Khadijah berkata seperti itu, ya Khadijah, aku sudah mendengar suaramu di surga. Maka satu wanita pertama yang akan masuk surga adalah Siti Khadijah. Siapa wanita kedua yang masuk surga? Putrinya Rasulullah, Siti Fatimah. Siapa wanita ketiga yang masuk surga? Istri Rasulullah, Siti Aisyah. Siapa wanita keempat yang masuk surga? Siti Maryam. Siapa wanita kelima yang masuk surga? Siti Asia, istrinya Fir'aun, bapak angkatnya, ibu angkatnya Nabi Musa alaihi salam. Siapa wanita keenam yang masuk surga? Siti Masito. Jadi wayahna Siti sadayana ka surga. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Maryam, Siti Asia, dan Siti Masito. Jadi lamun ibu-ibu hayang asup ka surga ganti ngaranna Siti. Arep diganti ngaranna Siti. Febrianti jadi Siti Febrianti. Emma Lailasari jadi Siti Emma Lailasari. Muna pandak ayeuna mah empuk diberengaran Siti teh. Ih papa mak itu, mama mak itu tuan burger. Ya. Makan kebab Turki kunaon diberengaran Siti. Hayangna ulama ka bulan Masehi. Budak-budak lahir bulan Januari ngaranna Jenita. Lahir bulan Februari Febrianti, lahir bulan Maret Martini, lahir bulan April Apriliani. Kuduna copot dina Quran Siti bagus. Tapi kadek palurah pamoget maka Siti jujur boleh. Pamoget bagusnya pakai Muhammad. Saya pertama kali berangkat haji palurah tahun 2024. Ketika saya juara lomba khutbah Jumat se-Jawa Barat, saya diberangkatkan oleh Kapolda Jabar. Berangkat ibadah haji UNH plus baheula masuk diberi gelar. Balik ke Sukabumi teh gelarna HM Haji Muhammad Jujur Junaidi. Dulu mah pakai begitu. Ibu saya namanya Fatimah. I have 3 brothers and 3 sisters, so I am number 5. Saya punya 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan, dan saya anak yang kelima. Kelas di SMP, my father is dead, bapak ayah. Mama ke Saudi jadi TKW. Selama 8 tahun jadi TKW, ibu saya diberangkatkan ibadah haji. Ui kasubah buka gelar namina Fatimah, gelarna Nurjana. Hajah Fatimah Nurjana. Tapi Nurjananya bukan cahaya surga, Nurjana, nur kerja di sana. Jadi TKW kadang-kadang. Pan haji mah kumaha artosna. Saya Nurdin, kadang Nurdinas. Ada teman saya dikasih sama pengusaha, hajiannya ujang, jadi ujang kosasinya ongkos dikasih. Tapi bagus, Nurjana bagus, kosasi bagus, Nurdin bagus. Yang jelek ada tetangga saya di sana, namanya Dani Tarakamahdi. Jadi haji Dani dulu Majid, balik di haji dulu ke masjid. Ayah gitu. Kali di ayah haji dulu Majid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik. Jadi Siti pakai nama perempuan Siti, kalau laki-laki Muhammad.
budak palaki jeung SD. Hayang boga budak palaki tapi beunghar berengaran saha? Haji Muhammad Rik Sitarajajan. Pagawe ramen tapi kamu. Bapak Ibu, baginda Nabi Muhammad setelah lulus dari berbagai ujian, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Rohatil akhyar tasdu bilayalil maulidin wa barikun nur yahdu min bahati ahmadi wa barikun nur yahdu min bahati ahmadi bilayalil maulidin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Sini Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang kala remaja. Usia 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Oh penuh. Usia ke-30 mempersatukan bangsa. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap ke-40 diberikan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Oh penuh. Oh duka suka penuh. Nah Ibu, jadi derita demi derita inilah yang membuat kemudian baginda Nabi Muhammad jadi mulia. Derita demi derita inilah yang membuat baginda Nabi Muhammad jadi hebat. Andaikan ayahnya tidak ada, oh pantas Muhammad sukses, orang bapaknya ada. Oh pantas Muhammad sukses, ibunya orang tua. Oh pantas Muhammad sukses, siapa yang gak kenal pamannya? Oh pantas Muhammad kuat, lihat istrinya. Justru inilah yang membuat kelihatan hebatnya baginda Rasul. Ayah, ibu, kakek, pamannya habis semua. Orang masuk ingat Gusti. Orang kita kayak gini, tapi bapak tak ayah, ibu tak ayah, itu sebetulnya habis. Justru ini ujian. Jadi mohon maaf. Kenapa baginda Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha? Al-Masjidil Haram, kota Yasrib, Gunung Tursina, Baitullahil Al-Aqsa, sampai melintasi satu makam yang kuat
yaitu di langit lapisan pertama baginda Muhammad dijumpakan dengan ibunya para nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sampai lapisan langit kedua terlintas sudah Nabi Isa dan Nabi Yahya di sana. Lapisan langit ketiga baginda Rasulullah juga diperjumpakan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Semua terlewati, Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Sampai lapisan langit keempat dijumpakan dengan Nabi Idris. Lapisan langit yang kelima dijumpakan dengan Nabi Harun. Di lapisan langit keenam dijumpakan dengan Nabi Musa. Menangis Nabi Musa, beda dengan Nabi yang lain. Sampai Muhammad bertanya, ya Musa, sebelum engkau menghantarkan aku ke lapisan langit ketujuh, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak senang berjumpa denganku ya Musa? Aku senang ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau bersedih? Yang membuat aku sedih, kata Nabi Musa, usiamu pendek ya Rasulullah. Engkau adalah Nabi yang paling muda, tapi umatmu begitu banyak ya Rasulullah. Umatmu begitu banyak yang masuk surga, banyak umat Muhammad. Sementara aku ya Rasulullah, usiaku 300 tahun, dakwahku lama, aku dakwah begitu panjang, usiaku begitu lama, tapi umatku sedikit ya Muhammad. Nah ini kalau dalam menjabat bukan lama dan sebentar, tapi sejauh mana nilai jabatan dan tugas-tugas kita kemudian banyak bermanfaat untuk orang lain. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dua fase ini kemudian membuat Islam menyebar sampai ke Turki, Islam menyebar sampai ke Lebanon, Islam menyebar sampai ke Suriah, Islam menyebar sampai ke dataran Cina, Islam menyebar sampai ke Eropa, Islam menyebar sampai ke Asia, bahkan sampai ke kita. Ini yang membuat Nabi Musa sakit. Jadi usia bukan panjangnya, jabatan bukan panjangnya. Bagaimana jabatan yang pendek, usia yang pendek seperti Rasulullah, tetapi nilai manfaatnya yang sangat luar biasa. Karena apa? Peran daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pantas dalam hadis riwayat Dailani dari Ali radhiyallahu anhu, suksesnya manusia laki-laki bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena uangnya, tapi yang pertama adalah apa coba Bu? Al-mar'atun sholihah, karena istri-istrinya yang sholihah. Yang kedua, waladun sholih, karena istri-istri anak-anaknya yang sholih. Muhammad sukses karena Siti Aisyah, Muhammad sukses karena Siti Khadijah. Bayangkan Pak Juju kalau tanpa istri berat. Sahabat istrika baju, sahabat istrika celana, sahabatnya selancingan, sahabatnya sesopan, sahabatnya berkopiah. Jadi bapak-bapak yang sukses tidak mungkin tanpa peran istri. Mata singnya, pemajikan singnya, masalah tingkatkan pelayanan. Insya Allah suami akan sayang kepada ibu-ibu semua. Amin. Ayang tinggalnya mau usahakan ayang, singnya masalah. Salah tidak datang, papa, kau yang mau apa? Ada teh, ada kopi, ada susu, ada susu. Lanjut. Kadang-kadang begini loh, kita harus banyak belajar juga. Kita harus banyak belajar juga dari hewan. Ibu tahu tahun sampai diabadikan surat An-Nahl, ya. Bagaimana madu itu bermanfaat, ya. Bagaimana makanan-makanan madu itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dia tidak pernah memakan sesuatu yang tidak baik. Ini memberikan satu contoh kepada kita bahwa manusia itu tergantung makanannya. Kalau yang dimakannya positif, keluar positif. Yang dimakannya negatif, keluar negatif. Makanan-makanan yang halal, maka produk berpikirnya halal. Makanannya haram, produk berpikirnya pun haram. Betul apa betul? Iya. Contoh, siram hider. 2, 3. Siram hider. Diabadikan kalau orang terima sok nyobot ke barudak sakola sok mabok, budak sakola katewak tawuran yeuh, matesu masa depan surat. SMP geus gelut, SMP geus tawuran, SMP geus sadek uang ke SMA. Gambaran sileung hideung teh, gambaran sileung hideung. Gambaran
depan surang teh ibarat sireum hideung, murang kana aspal hideung, digereng ban mobil anu hideung, murangna jam 2 peuting, hujan rintik-rintik, ditinggali kudu buka pakai kacamata hideung. Katingali moal sireum hideung. Itulah masa depan surang. Sireum hideung apa sireum hideung? Ternyata kalurah komunitas terbanyak makhluk-makhluk Tuhan, binatang-binatang belaka adalah sireum hideung. Ini artikelnya saya baca. Kuring nanya, di dapur aya sireum teu? Aya. Di WC aya sireum teu? Aya. Di kamar ibu aya sireum teu? Aya. Di para aya sireum teu? Aya. Di ruang tamu aya sireum? Aya. Di mana-mana aya sireum. Bahkan aya TV anu sina sireum unggul. TV kabel can mayar. Sireum. Jadi ternyata sireum itu terbanyak. Terbanyak. Coba lihat sireum. Sireum lamun patepan terus dia tidak pernah ya melewatkan silaturahmi. Eta sireum tiap papanggih naon tahu? Silaturahmi. Salaman emang aya leungeun sireum. Jadi cek sakaon eta sireum tepang sareng sireum saling mendoakan. Sireum jeung sireum saling mendoakan. Eta sireum. Ini utamanya hikmah yang bisa kita lihat dengan perilaku binatang. Ternyata sireum itu tidak lepas dari silaturahmi, saling mendoakan. Nu kadua, nu ngaran sireum lamun manggih tuangeun, lamun manggih dahareun pasti ngabejaan tatanggana, babaturana. Mata kieu bahasa si bapa nih. Mama, ieu mantap bakeun penting teh digembrong sireum. Ini bala-bala teh digembrong sireum. Ieu bulan teh digembrong sireum. Judulna gembrong. Lamun digembrong eta sireum dahar sorangan apa dahar lobaan? Aya di dieu ibu-ibu lamun boga dahareun bae ngabejan tetangga ya. Pengumuman kepada tetangga kalau di mereka bapana mau duren 12 siki. Mangga diantos jeung lae ceuga ceueun biji duren di bumi siap montong. Aya di dieu sakabejaan montong ya. Pelit sih. Tinggal di sireum hideung ngabejaan kabeh mulai dahareun teh kabeh kabagean. Ya? Jadi hiji silaturahmi, dua dia bisa berbagi dengan temannya. Kuring can pernah saumur-umur ningali sireum dahar sorangan teh aya pasti digembrong. Bukan tilu. Itu yang paling utama sireum itu kerjasamanya gotong royong. Jadi dia kalau menghabiskan sesuatu, nggali tanah, jadi angkutan untuk membuat sarang, itu kerjasamanya luar biasa, gotong royong. Jadi 3 keutamaan sireum hideung. Hiji, silaturahmi. 2, babagina, berbagi. Yang ketiga adalah gotong royong. Jadi lamun ayeuna kurang jelema itu tara gotong royong, pelit tara babagi, tara silaturahmi eta teh tegablek ka era ku. Wallah sireum. Itu aku sireum bukan era ku sireum. Era ku. Wallah era ku sireum. Punten tong hasana era ku sireum. Nah, belajar dari sireum.
Bapak sih ibu sadaya. Jadi punten. Kenapa Rasul sampai ke Sidratul Muntaha? Kenapa Rasul melintasi kemuliaan para nabi-nabi yang lain? Karena Rasul lolos dari ujian. Jadi punten bidaya ibu mungkin. Pecu, urang ujiannya berat. Karena kamari bapak mau, ayeuna bibi asup rumah sakit kanker. Ternyata budak ditewang narkoba. Salati pak kawengan begeru pae. Karena dia balik pisan di itu imah geus disita ku Bang Japar. Gusti ujian teh berat-berat teuing ujian teh berat-berat teuing. Si Gusti teh ujian tiba sholat bantuan yang utara aku sholat ngaji infak baca Quran tahajud duha Gusti ujian kenapa Allah muji Nabi? Namun jika kanjeng Nabi kuat ikhlas, dibaledokan ke orang tauhid ikhlas, diusir ikhlas, pamajikan Allah ikhlas, ngaranna ujian. Ali tadi sehat ujian. Sudah karena siapa ujian di mana? Dan pernah panggil siapa pengajian? Gojojorokan di kamar siapa mata radapan. Eta mah lain ujian tapi sing tadi aya Abu Jahal ujian lain. Abu Jahal ujian lain. Firaun ujian dari tenggelam. Korun ngebelah taneuh asup ka jero. Eta ujian lain. Abu Lahab ujian lain. Ada. Tadi si eta sholat, ngaji, infak, ngariung jeung tetangga, nogo, beuki, mabok, judi, ngomongkeun batur. Ujian ti mana? Karena aya guru teh dia. Mana guru? Panggung kalau saya muda sekolah dilihat dengan daftar daftar hente sekolah hente selalu hente nyebutkan bulan ke minggu hari pre-ujian nyebutkan ujian di mana sekolah kita. Jadi mohon maaf aja ya. Ujian itu bagi orang-orang yang beriman. Tapayun mah kuring, kurang kini kuring. Kadarkum, kadang kurte, kadang-kadang sakar, kadang-kadang kumah. Kadang sholat, kadang henteu, kadang ngaji, kadang henteu, kadang infak, kadang henteu, kadang tahajud, kadang tarawih, kadang duha, kadang tarawih, kadang-kadang kadarkum, kadang-kadang salat, kadang-kadang kumah. Terus ayah musibah terus ieu mau itu kieu ujian eta ngaranna peringatan. 1 2 3 peringatan. Jadi ketika ada musibah boleh jadi 3 perkara. Yang pertama mungkin ujian bagi orang yang beriman. Yang kedua mungkin ini azab. Karena apa? Biqadari minallah. Dia telah melampaui batas kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Wa duribat alaihim ujulatu wal masalatu wa qad biqadari minallah. Azab. Bagi orang yang masih belum istiqomah mungkin ini peringatan. Nah, mudah-mudahan kurang menukati alhamdulillah. Kasih getol ngawas saya teh ibu ngawas dia. Ditenang. Kali-kali ke pojok tadi. Nah, orang bersuapli dan tersepat kadang-kadang ya, malu-malukum ngaji mah. Terus sebelum saya gitu, punten kersipu
Taif. Berapa lama sih Rasul di Taif? 10 hari. Apa tujuannya? Secara fikih siasah, Taif itu masih ada ikatan yang kuat dengan orang-orang yang ada di orang-orang kafir Quraisy. Suku apa yang ada di Taif? Yaitu Bani Syafik. Bani Syafik itu ada kedekatan dengan orang Quraisy. Maka secara politik Rasul datang 10 hari ke sana. Namun tujuannya Kanjeng Nabi kan itu untuk meminta dukungan kepada tokoh-tokoh yang ada di Bani Syafik, tapi kemudian apa yang diharapkan Rasul tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Nah, eta teh nabi, komo urang ditolak hal yang biasa. Jujur ngomongkeun tah ka jalma nu tara salat. Kira-kira nu tara salat resepkeun moal ka jujur. Kuring ngomongkeun masalah mabok nu sok mabok resepkeun moal ka kuring. Kuring ngomongkeun salat berjamaah nu tara berjamaah resepkeun moal ka kuring. Jadi para ustaz, para kiai nu ngaran teu dipikar sapu jamaah mah biasa. Kan dia kita pikir sapu kita tidak mungkin supaya resepnya 50.000, sing resep. Ayo kita bagian ngomong mah, nyanyi Pak Yudin mah pilih. Kita tidak mungkin menutup mulut semua orang. Yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga kita rapat. Hidup ini sederhana, Allah yang mentakdirkan, kita yang menjalankan, orang lain yang berkomentar. Betul nggak? Itu masa di Pamunan ini seragam galanya belum nama Dede ini. Jadi Bapak Ibu, baginda Muhammad sesampainya di kota Taif ditolak. Tidak hanya sampai ditolak, dari beberapa tokoh yang didatangi oleh Rasulullah tidak ada yang simpati terhadap Rasulullah. Kamu dikatakan juga, kamu dikatakan kamu dikatakan saya. Karena jemaah harus halukun kamu nak terus itu. Nah, jadi sekarang jangan terlalu memikirkan pandangan orang lain. Kadang-kadang ibu-ibu pada mereka kurang klarifikasi, kurang dongkap kalinya dijelaskan supaya cinta itu jadi kagorengan. Punten. Kadang-kadang diklarifikasi lain halus. Benar tuh kalau datang oleh orang otak aku, si eta ngontrol cenah. Betul klarifikasi ngontrol. Leres tidak? Pengalaman. Jadi bagaimana sih kalau ada masalah? Sudah diam saja. Batu rek ngomong cici. Apa yang kita lakukan? Ya Rasul, introspeksi diri. Diam, introspeksi diri, terus kemudian berdoa, rubah sikap. Buktikan kalau kita tidak seperti apa yang dia katakan. Betul tidak? Tidak usah klarifikasi, kalah jadi pasien. Betul tidak? Nah, jadi kadang-kadang klarifikasi pun belum tentu menjadi baik. Lebih baik sudah biarkan, introspeksi, berdoa sama Allah, kemudian rubah sikap, buktikan bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar. Nanti orang akan paham, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nanti Allah yang memutarbalikan hati setiap manusia. Lihat Rasulullah. Apakah jadi benci kepada orang-orang Quraisy? Tidak. Sampainya di sana tokoh-tokoh Taif lebih jahat daripada orang-orang. Budak-budak orang-orang gila yang ada di kota Taif dipengaruhi. Ujung-ujungnya Rasulullah dilempar, dibaledogkan, gentihan dengan siapa? Zaid bin Haris, putra angkatnya Rasulullah, sekaligus sahabat terbaiknya. Dibaledogkan kanjeng Nabi, ya pangkat Nabi jeung Rasul dibaledogkan. Aya jadi ustaz dibaledogkan. Urang mah karek ustaz disakiti ge geus viral. Wah, ini penghinaan kepada ulama. Rasul dibaledogkan, berdarah-darah Rasul. Pak Jujung ceramah di tahun 85 pernah dibaledogkan. Paling dibaledogkan ku amplop we. Baledogkan
Ketahuan percaya. Lihat Rasulullah. Ini kenapa kita nggak berkaca di perjuangan Rasulullah? Rasul mundur masuk ke kebun kurma. Lain kebun jambu lain, kebun kurma milik rumah, dia berdiam diri. Lalu dia berdoa, ya Rabbuna, akan dibawa kemana diri ini? Maafkan. Tuh, nyalahkan seorang, tuh nyalahkan orang-orang kafir, tuh nyalahkan orang-orang kafir. Maafkan, maafkan atas ketidakmampuanku ya Allah. Tapi andaikan engkau perintahkan aku berjalan begitu jauh, aku dilempari lagi, aku ikhlas ya Allah. Yang penting engkau tidak kecewa. Iya. Introspeksi diri, meminta sama Allah, buktikan. Cukup seperti itu. Nanti Allah yang mengutarakan, minta kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Jibril, labaik ya Rabb. Ada apa ya Tuhan? Lihatlah kekasihku Muhammad dengan Zaid bin Haris. Maka kau perintahkanlah malaikat penghuni gunung Thaif datang dan sampaikan salamku kepada beliau. Lalu datanglah malaikat penghuni gunung Thaif menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, aku diperintahkan oleh Tuhannya Jibril. Andaikan kau meminta kepada Allah seperti halnya Nabi Nuh menghancurkan umatnya, sebagaimana Nabi Lut berdoa membinasakan umatnya, maka Allah akan kabulkan. Ya Rasulullah, engkau meminta, andaikan aku harus mengangkat gunung Thaif ini, aku lemparkan kepada orang-orang Thaif, aku angkat gunung Thaif ini, aku lemparkan kepada orang-orang Thaif, maka aku akan binasakan seluruh orang-orang Thaif yang telah menzalimi. Apa jawaban Rasulullah? La ya malaikat Thaif. Tidak ya malaikat Thaif. Aku masih berharap di antara keturunan orang-orang Bani Safir ini kelak akan ada yang menyembahmu ya Allah, kelak akan ada yang memuliakan dan beribadah kepadamu ya Rasul, ya Allah. Ini jawaban Rasulullah. Waduh, namun kurang diberi doa ya, lalu diijabah ece hayang naon kepenting aya menyarekan tatangka langsung doa jika nanti Gusti kanya dieu kemuliaan. Mudah-mudahan tatangga menjadi api teh sing gering-gering. Gusti kapuri jeung kajulian. Mudah-mudahan dengan itu sing maot-maot dia ada. Kepuntung atas kajian Muhammad ayat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kerasukan iblis, kemudian membaca ayat kursi 3 kali, sembuh. Nah, orang buka bibi dari sini tahu. Terus pakai ayat kursi 1000 kali, terus pakai surat Al-Ikhlas 1000 kali, terus pakai surat Yasin 3 kali. Ditiupkeun teh lain hiu kalah lain. Lain Yasin anu goreng, lain ayat kursi anu goreng barulah hate anu sini. Hate anu sini. Maka yuk hati kita bersihkan, pantaskan diri, perbaiki hubungan kita dengan Allah, konsolidasi diri, introspeksi diri, buktikan, berubah sikap. Insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Walhasil baginda Rasulullah memberikan contoh itu kepada kita semua. Mudah-mudahan ya. Kemudian akhir daripada prosesi perjalanan Rasulullah adalah perintah sholat. Kenapa sholat ini menjadi hal yang penting? Dalilnya pada apa? As-sholatu imamu din, as-sholatu mi'rajul mu'min, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu hal, bulan ini pun adalah bulan Sya'ban. Sudah tanggal 6 Sya'ban, tinggal beberapa hari lagi kita akan nisfu Sya'ban. Nisfu adalah setengah, Sya'ban adalah bulan, dan nisfu Sya'ban adalah setengah di bulan Sya'ban. Ibu-ibu punten ya, barudak muga leulis tukang pilih ayat miskin yang hutang puasa kodok adek-adek. Tinggal 15 poe deui, tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Pak Jujur masih boleh kalau sudah nisfu Sya'ban boleh. Nisfu Sya'ban saum kodok boleh. Lewat nisfu Sya'ban boleh. 2 hari lagi menjelang Ramadan boleh. Yang tidak boleh adalah saum sunnah. Jadi yang biasa Senin Kamis, yang biasa puasa
puasa Daud, silakan berhenti karena sudah nisfu Sya'ban. Kodok lebih penting. Alhamdulillah keur mataraknya yang kemis dicari deui punggung we mogok manggih dorong ya. Rupanya segitu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mohon maaf, saya masih ada ceramah di Bukit Condong daerah Salabintana. Mudah-mudahan di Bapak Condong kita semuanya warga masyarakat yang ada di perumahan ini menjadi warga masyarakat yang baldatun thayyibatun wa nabiyun, masyarakat yang berakhlak mulia, lebih bisa melihat introspeksi terhadap diri sendiri ketimbang mencari kesalahan orang lain. Mari kita dukung pembangunan ini ya. Seberapa banyak harta yang kita miliki, insya Allah akan menjadi satu kenangan indah, bahkan akan menjadi kita di surga. Terakhir, saya memberikan motivasi semangat terkait dengan pembangunan. Saya pun sedang membuat pondok pesantren Yatim Du'afa Al-Istiqomah. Pimpinan saya sendiri insya Allah sudah berjalan, santrinya pun sudah banyak, sudah ada 62 santri. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berjuang di jalan Allah, dan tidak ada yang sulit bagi kita kecuali kita tidak punya kemauan dan tidak ada ikhtiar dan doa. Ketika baginda Nabi Muhammad berangkat ke Sidratul Muntaha, sedikit yang belum tersampaikan, linuri yang min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Rasul diperlihatkan surga. Kita ditinggali surga. Itu panitia bisa pulang. Rasul melihat di pintu surga, ternyata kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin Allah. Amin miskin. Pindah ke surga. Ke surga orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Lalu di mana orang-orang kaya? Tinggal di surga. Lalu di mana orang-orang kaya? Orang-orang kaya tertahan di pintu surga. Di pintu surga. Kenapa? Menunggu giliran hisab. Mobil sebelah ini Imam berhak dua. Menuju di mana? Tanjung Sari. Menuju di mana? Di Tanjung Sari. Kita di mana? Biasa we warisan rebutan begitu. Wah, urusan mau 50 tahun. Tanah sebelah hektar 300 hektar. Tanah hukum 50 tahun. Mobil 100 tahun. Wah, ditanya peak pokoknya. Nunggu tertahan di pintu surga. Ma batin bihi. Hai orang-orang batin, orang-orang batin. Tertahan di pintu surga. Ada yang 300 tahun, ada yang 200 tahun. Sementara miskin, surga. Iman tergantung, mobil bodoh-bodoh, mobil tak ada, tanah tak ada, saldo seket. Tinggal sholat halus, puasa halus, ibadah halus. Wah, 2 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit, guys. Lima. Siti Khadijah baju tinggal sadaya sadaya kurang ke antara sebelum kematian datang menjemput. Lalu Rasulullah berdiri di atas pintu neraka. Apa yang Rasul lihat? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin dimasukkan ke dalam api neraka, dan ternyata Rasul melihat kebanyakan penghuni neraka adalah awewe. Ibu-ibu, kunaon Pak Jujur buat ibu-ibu? Jibril, kenapa ibu-ibu banyak di neraka? Pengajian banyak ibu-ibu, yang tahajud banyak ibu-ibu, yang puasa banyak ibu-ibu, yang silaturahmi banyak ibu-ibu. Kenapa neraka itu penuh dengan ibu-ibu? Jawaban yang pertama, mohon maaf nih, aurat ibu-ibu itu hampir seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tersisa yang boleh diperlihatkan hanya muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Ada juga telapak kaki juga masih ada. Jadi ibu-ibu kalau nganter renang saja ke Rizki Ajaka, terus ibu-ibu betisnya kelihatan segini, tiba-tiba ada laki-laki yang melihat, itu sudah sedekah aurat. Kan tinggal betis. Bagaimana
tidak masuk neraka ibu. Akan ada sasapu di hadapan rumah buku. Itu pakai kerudung, ayamnya lewat. Sedekah lagi. Aurat. Terus. Mohon maaf. Itulah penyebabnya. Seluruh tubuh ibu-ibu adalah akan menjadi api karena diri. Rasul masih diperlihatkan, dijulurkan badannya, diikat kakinya, dibakar dari bawah. Cus. Siapa ini wanita